Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ukhuwah BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sampai pada Al-Kabirah At-Tasi'ah wal Arba'un, dosa besar yang ke-49. Al-Khuruj bis-Saif wa Takfir bil Kabair, yaitu dosa 49, memberontak kepada penguasa dengan mengangkat pedang dan mengkafirkan orang lain karena hanya sekedar terjerumus dalam dosa besar. Jadi dosa besar al-khuruj bis-saif, mengangkat senjata keluar memberontak terhadap pemerintah yang sah, wa takfir bil kabair, dan mengkafirkan orang lain karena sekedar terjerumus dalam dosa besar. Dan inilah ciri khusus dari Khawarij, mengumpulkan dua sifat ini ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij di zaman sahabat. Di zaman sahabat mereka tidak sedang mengkafirkan, tapi mereka juga action dengan memberontak, memberontak. Dan itulah ciri utama orang-orang Al-Khawarij. Jadi mengkafirkan secara sembarangan merupakan dosa besar. Ini dibawakan dalil-dalilnya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Di antaranya qala Allah taala, Allah berfirman, "Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan janganlah kalian melampaui batas, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini ayat umum, larangan untuk melampaui batas, dan di antara bentuk melampaui batas yang paling parah adalah menuduh orang kafir, apalagi kemudian membunuhnya tanpa landasan yang kuat ya. Karena kita tahu bahwasanya asal seorang kalau sudah mengucapkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia seorang muslim. Dia sudah masuk Islam dengan yakin. Buktinya apa? Dia sudah mengucapkan syahadatain. Dan tidak boleh kita mengeluarkan seorang dari Islam kecuali dengan dalil yang yakin pula. Kalau dalilnya masih ragu-ragu, katanya masih ada kemungkinan, maka tidak boleh. Karena kita punya kaidah agung dalam kaidah fikih, al-yaqin la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dan hukum asal seorang kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia seorang muslim. Tidak boleh kita keluarkan dia dari hukum asal ini, yakin dia sudah Islam. Tidak boleh kita keluarkan dengan hanya sekedar keraguan. Makanya ketika Nabi SAW berbicara tentang penguasa yang zalim, akan datang penguasa yang kemudian akan merampas harta kalian, membunuh kalian, ya, maka para sahabat berkata, ya, yang penguasa tersebut mendoakan keburukan bagi kalian, dan kalian pun mendoakan keburukan bagi penguasa tersebut. Para sahabat bertanya, afala nunabidhuhum bisayf, ya Rasulullah, apakah kita angkat senjata memerangi mereka? Kata Rasulullah SAW, la, tidak boleh. Illa antarau fihim kufran bawahan, kecuali engkau melihat pada mereka ada kekafiran yang nyata, bukan sekedar kafiran yang nyata. Kata para ulama, yaitu kekafiran yang mereka lakukan tidak ada khilaf di kalangan para ulama, itu kekufuran. Artinya penguasa itu benar-benar melakukan kekufuran yang tidak ada khilaf di antara kaum muslimin bahwasanya itu adalah apa? Kekafiran. Seperti mungkin dia injak Al-Qur'an, mungkin dia pindah agama jelas, atau dia maki-maki Rasulullah SAW. Bukan pengkafiran dengan kelaziman, kalau begini melazimkan begini, itu tidak boleh. Karena hukum asal seorang muslim, dia seorang muslim, tidak boleh mengeluarkan dia dari hukum asal kecuali dengan yakin pula. Nah, ketika ada sikap-sikap mengeluarkan seorang dari Islam kepada kekufuran dengan persangkaan, dengan dalil yang tidak tegas, ini ternyata merupakan dosa besar. Dosa besar yang
terjerumus kepadanya, kepada dosa ini adalah firqah yang menyimpang yang pertama kali muncul dalam Islam, yaitu firqah Khawarij. Kesalahan mereka adalah mudah mengkafirkan orang lain tanpa ada dalil. Sekedar terjerumus dalam dosa besar maka kemudian dikafirkan. Makanya orang-orang Khawarij juga dikenal dengan al-muhakkimah, karena mereka mengkafirkan orang-orang yang ridha terhadap keputusan al-hakamain. Jadi ketika terjadi perselisihan antara kubu Muawiyah radhiyallahu anhu dengan kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, terjadi perang besar. Kemudian akhirnya berujung pada usaha untuk berdamai. Sampai Al-Qur'an diangkat di dalam peperangan sehingga kita berhukum dengan Al-Qur'an. Sampai akhirnya mereka mengirim utusan. Ali bin Abi Thalib mengirim utusan, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu mengirim Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Ya, diharapkan dua utusan ini berdiskusi, merundingkan perselisihan terjadi di antara mereka. Rupanya orang-orang Khawarij tidak setuju. Mereka mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kami tidak terima hukum dua orang ini. Makanya dikatakan perkataan mereka ini kalimatu haq urida biha batil. Perkataan yang benar tapi tujuannya ternyata kebatilan. Tujuannya adalah untuk mengkafirkan kaum muslimin. Sehingga orang-orang Khawarij pun mengkafirkan dua hakaman ini, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dan seluruh yang ridha dengan keputusan dua orang itu semuanya dikafirkan. Semuanya dikafirkan. Artinya mereka sangat mudah mengkafirkan. Mereka sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Jadi mengkafirkan orang tanpa alasan ini dosa besar. Kita tahu di Indonesia ada sebagian kelompok yang kalau orang tidak berbaiat kepada imamnya dikafirkan. Islam jamaah lah, gampang. Islam jamaah. Alhamdulillah banyak yang sudah murtad dari kelompok tersebut. Dulu yang tidak berbaiat kepada imamnya kafir. Saya sampai sering bercanda sama mereka, imammu mana yang menjadikan Islam kita bergantung pada dia? Imammu kita tidak kenal. Terus kalau tidak kenal dia kemudian kita jadi kafir. Kalau kita mau baiat pun kita harus tahu imamnya mana, imammu. Mana imammu? Baru kita lihat baiat atau tidak. Imamnya kita nggak ada yang tahu. Terus kita jadi kafir gara-gara tidak berbaiat sama dia. Kenal aja tidak, gimana mau baiat? Kemudian semua surga neraka orang tergantung pada imammu itu, ya gimana sih? Islam begitu sempitkah? Dan ini kelihatannya sepele padahal ini dosa besar. Ini sebabnya karena berlebih-lebihan dalam agama tanpa bimbingan, ya. Orang-orang Khawarij kuat dalam beribadah, ya. Rajin sholat, rajin puasa. Tapi tadi akhirnya mungkin ada ujub atau apa, akhirnya mereka mudah mengkafirkan orang lain. Tapi kita lanjutkan. Jadi di antara bentuk pelanggaran yang paling berat adalah mengkafirkan sama muslim tanpa dalil, apalagi sampai menumpahkan darahnya. Dan Allah berfirman, "Wala ta'tadu", jangan melampaui batas, "Innallaha la yuhibbul mu'tadin". Kemudian Allah berfirman, wa qala ta'ala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina". Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masih membawakan dalil yang umum. Di antara bentuk kesesatan adalah mengkafirkan orang, apalagi membunuhnya tanpa dalil yang jelas. Kemudian beliau membawakan dalil yang spesifik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Man qala li akhihi al-muslim", barang siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, "Ya kafir, wahai si kafir", faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kekafiran tersebut kepada salah satu dari keduanya. Artinya kalau benar saudaranya kafir enggak ada masalah. Tapi kalau yang dituduh tidak sampai derajat kafir, maka bisa kembali kepada dia. Ini menunjukkan berbahayanya dosa mengkafirkan. Semisal ini yang lebih ringan, saya contohkan saja hadis tentang yang Rasulullah sebut tentang kisah dua Bani Israel. Yang satu rajin ibadah, satu tukang maksiat. Yang rajin ibadah sering negur yang tukang maksiat. Kata dia, "Ya hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah dari maksiatmu."
Tapi dia tidak berhenti. Akhirnya ketemu lagi, maksiat lagi. Dan dia semangat beramal ma'ruf nahi munkar. Semangat, tapi kalau tidak dinandasi dengan ilmu bahaya. Dia mengatakan lagi, ya hadza aqsir, wahai fulan berhentilah. Dan dia tidak mau berhenti. Sampai satu saat dia mendapati orang ini melakukan mungkin dosa yang lebih besar. Dan dia tegur lagi, ya hadza aqsir, wahai fulan berhentilah. Orang yang ditegur ini jengkel, ditegur-tegur melulu. Akhirnya dia bilang, da'ni wa rabbi, biarkan aku dengan Tuhanku, kok ngapain ngurusin saya? Ini juga ucapan salah. Kita beramar nahi munkar harus berjalan. Tapi dia jengkel, intinya dia jengkel, ditegur-tegur terus. Dia mengatakan, da'ni wa rabbi, biarkan aku dengan Tuhanku. Abu ista alayya raqiba, apakah Allah telah mengutus kamu menjadi pengawasku? Sudah ada malaikat, ngapain ngurusin saya? Intinya gitulah. Ya. Kan ini kalimat menjengkelkan ya, menjengkelkan ya. Kalau saya digitukan juga saya jengkel ya. Sudah ada malaikat, ente ngapain tegur-tegur saya? Biar Allah urusin. Kalau Allah mau kasih saya adab, urusan Tuhan. Kenapa ente urusin saya? Intinya dia menjengkelkan temannya tersebut. Karena tukang maksiat mungkin dia jengkel, dia ngomong begitu. Biarkan saya dan Tuhanku, bukan urusanmu. Abu ista'alayya raqiba, apa kau diutus untuk mengurusiku? Orang ini ketika ditegur yang bernahi mungkar ini, dia tersinggung. Kemudian dia mengatakan, wallahi lan yaghfirallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Satu kalimat. Dia tidak bilang kamu kafir, tapi itu konsekuensi dari Allah tidak mengampunimu, sama di neraka jahanam. Dia tidak bilang kamu kafir, enggak ya? Dia enggak bilang kamu kafir, tapi dia bilang Allah tidak akan mengampunimu. Ya sama saja. Tidak diampuni berarti di neraka selama-lamanya. Maka Allah pun mematikan keduanya dan Allah berkata, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani-beraninya bersumpah dengan namaku, aku tidak akan mengampuni si fulan. Waqad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Aku telah mengampuni dia dan kamu, aku gugurkan seluruh amalan kebajikanmu. Maka dia pun masuk neraka jahanam. Justru yang menuduh kamu tidak akan diampuni, ternyata justru masuk neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menyampaikan hadis ini dia berkata, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhrahu. Orang ini mengucapkan satu kata saja yang mungkin dia tidak pedulikan, ternyata menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Dunia dia langsung, Allah hukum dia langsung mati, di akhirat ternyata dia masuk neraka. Jadi kata-kata itu tidak sembarang kita lontarkan, bahaya. Syariat tidak hanya menilai perbuatan kita, tapi kata-kata ini penting. Maka jangan sembarang komentar, jangan sembarang bicara, ya. Jangan sembarang menuduh, jangan sembarang menggampang-gampangkan syirik misalnya, jangan, bahaya. Orang masuk Islam dengan kata-kata atau tidak? Orang masuk dengan kata-kata. Orang keluar dari Islam juga dengan apa? Kata-kata. Orang ini karena dia saking semangat dia bilang Allah tidak akan mengampunimu. Lihat akibatnya dia dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan hal itu adalah dosa besar. Bagaimana lagi dengan yang mengatakan kamu kafir meskipun dia pelaku maksiat, meskipun dia tukang zina, meskipun dia tukang makan riba, tapi untuk derajat kafir itu lain cerita. Lihat ketika ada seorang didatangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia minum khamar, didatangkan dicambuk lagi. Kemudian didatangkan dicambuk lagi, minum khamar berulang-ulang. Sampai ada yang sahabat yang mungkin jengkel, dia mengatakan la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Rasulullah tegur. La tal'anuh, kata Nabi, jangan kalian melaknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Ini orang meskipun dicambuk-cambuk, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada penghalang yang buat dia tidak terlaknat, apalagi dikafirkan. Nah, sebagian orang mudah mengkafirkan dengan kelaziman-kelaziman. Contoh ya, ini misalnya mengkafirkan pemerintah sangat mudah begini. Jadi dipraktikkan di Arab Saudi, orang tukang takfiri ini mengatakan raja membolehkan dibukanya bank ribawi di kota Madinah misalnya. Tidaklah dia mau mengizinkan dibukanya bank ribawi di kota Madinah kecuali dia menghalalkannya. Itu kan menghalalkan riba, kafir. Jadi namanya mengkafirkan dengan apa? Kelaziman. Ini tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Jangankan mengizinkan buka, yang praktek riba aja belum tentu menghalalkan riba. Apakah kalau orang, misalnya ada seorang, waliyadzubillah dia buka tempat prostitusi, dia keluarkan surat izin, boleh lokalisasi prostitusi dibuka di sini, izin. Apakah berarti dia menghalalkan zina? Belum tentu. Dia kan ada kepentingan duniawi, ingin dapat duit. Jangankan yang mengizinkan, yang berzina saja tidak menghalalkan apa? Zina. Betapa banyak orang yang melakukan zina dan mereka tahu mereka bersalah. Dia tidak mengatakan zina itu apa? Halal.
Beda kalau zina halal maka bisa kafir. Tapi intinya tidak boleh seorang mengkafirkan dengan kelaziman. Perhatikan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihil muslim." Siapa yang berkata kepada saudaranya semua muslim, "Wahai kafir," faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satunya. Ini dalil bahwasanya masalah kafir mengkafirkan bukan semua orang boleh bicara. Ya. Sekering kita ditanya, "Ustaz, emang hanya ulama saja yang boleh mengkafirkan?" Ya, tidak juga. Yang penting kamu punya ilmu. Karena kalau kamu salah praktek, kamu yang bisa kembali kepada kamu. Ini dalil sangat tegas bahwasanya masalah kafir mengkafirkan ini ranahnya bukan ranah sembarang orang. Apalagi mengkafirkan dengan sistem MLM ya. Presiden kafir. DPR kafir apa DPR kafir? DPR kafir kan. Sampai saya dengar seperti itu, DPR kafir, MPR kafir. Karena membuat undang-undang selain Allah misalnya. Terus yang jualan SS makanan di sekitar kantor itu kafir juga karena mendukung apa? Wah, ini namanya mengkafirkan dengan MLM, wah bahaya sekali. Akhirnya terlontar di sebagian mereka dan mereka khilaf di antara mereka. Saya sempat nonton di YouTube. Di antara mereka yang mengatakan semua ASN kafir. Kenapa? Dengan kelaziman. Tapi yang tidak mengkafirkan ASN gimana? Antum-antum ini kafir juga. Karena ragu dengan kekafiran pegawai negeri. Repot ini. Dipikir itu perkara sepele, itu bukan perkara sepele, itu dosa besar. Antum lihat sejarah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad disiksa sampai 3 khalifah menyiksanya, memaksa dia untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dia nggak mau. Perkataan Al-Quran itu makhluk, ijma' ulama itu kekufuran. Tapi tidak semua orang yang mengucapkan Al-Quran itu makhluk kemudian menjadi apa? Kafir. Nah, kalau kita lihat misalnya dari Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, semuanya memaksa Imam Ahmad untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Buktinya apa? Imam Ahmad tidak mau, maka dicambuk, disiksa ya. Sampai daging lepas dari badannya ya. Sampai disebutkan ketika disiksa sampai celananya mau lepas, sampai dia kemudian melihat ke langit, dia berdoa kepada Allah agar celananya tidak lepas karena auranya akan terlihat, dan kemudian celananya terikat lagi. Sampai setelah dia disiksa ada yang tanya, "Wahai Imam, kenapa waktu kau disiksa kami melihat engkau melihat ke atas?" "Saya sedang berdoa kepada Allah supaya aurat tidak terlihat." Tapi intinya apakah Imam Ahmad mengkafirkan mereka? Tidak. Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Ma'mun, Mu'tasim billah, Al-Wathiq tidak dikafirkan. Padahal mereka mengucapkan kekafiran dan mereka memaksa orang untuk mengucapkan kekafiran, tapi tidak ada kekafiran dengan kelaziman. Kenapa? Mereka ada syubhat. Makanya Ibn Taimiyah rahimahullah dalam banyak bukunya mengatakan syarat mengkafirkan diantaranya iqamatul hujjah wa izalatul syubah. Seorang yang mau mengkafirkan dia harus bisa menjelaskan dengan detail dan dia harus pandai menghilangkan syubhat. Itu pun Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala hampir tidak dikenal pernah mengkafirkan orang, kecuali dia berbicara tentang Ibnu Arabi yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, yang mengatakan Fir'aun masuk surga, ya itu dikafirkan oleh Ibn Taimiyah. Tapi yang selainnya Ibn Taimiyah tidak pernah mengkafirkan, padahal dia berdiskusi sama kelompok-kelompok yang menyimpang, dia berdiskusi dengan orang-orang yang meminta kepada mayat, tapi dia tidak mengkafirkan. Dia jelaskan ini syirik, ini syirik, ini syirik. Namun menjelaskan ini suatu kesyirikan tidak melazimkan orang yang melakukannya terjerumus dalam apa? Menjadi kafir. Jadi saya perlu ingat ini karena muncul kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan, seperti tadi Islam Jamaah. Saya pernah dapat fatwa juga tersebar bahwasanya Wahabi kafir. Kenapa kafir? Karena mengatakan Allah di atas arsy, kafir. Masya Allah. Ini kebalik atau gimana? Memang Allah di atas arsy, kafir. Mengatakan Allah berbicara dengan suara, kafir. Dan sebagian mereka, bukan di Indonesia saja, di luar ada juga haram sholat di belakang orang Wahabi, sholat tidak sah. Subhanallah. Ya, saya bilang Al-Quran ini Allah di atas arsy, yang bilang Allah, terus saya kafir. Ajib. Tapi begitu syubhat. Syubhat. Tapi intinya ini dalil bahwasanya masalah kafir mengkafir tidak gampang. Saya ingatkan kepada terutama mungkin penuntut ilmu yang ada pembicaraan udzur bil jahal, hati-hati. Hati-hati. Sampai bahkan di zaman para sahabat, ya. Di zaman para sahabat.
Ketika muncul ahlul bidah seperti Qadariyah, Ma'bad al-Juhani zaman Ibnu Umar, tidak disebutkan para sahabat kemudian membunuh mereka karena mereka murtad, enggak. Penyimpangan mereka terhadap takdir kekufuran, tapi tidak dihukumi serta-merta secara ta'yin, secara person kamu kafir. Buktinya sahabat tidak kemudian menghukum mereka sebagai murtad kemudian enggak. Yang sempat dihukum, benar-benar dihukum adalah orang-orang yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis yang sanadnya hasan dihasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, ketika ada yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Kemudian Ali kasih waktu diskusi mereka tak mengatakan engkau adalah Tuhan, baru kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib karena sudah parah. Yang menganggap Ali Tuhan ya repot ya. Baik, kita lanjutkan. Waqad warada fi sifatil khawarij atharun katsira. Dan telah datang hadis-hadis yang banyak tentang sifat-sifat khawarij. Wa ikhtalafa an-nasu fi takfirihim. Dan orang-orang khilaf tentang apakah khawarij ini kafir atau tidak. Karena dosa yang mereka lakukan sangat parah, yaitu mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Yang dikafirkan bukan orang sembarang, dikafirkan Ali bin Abi Thalib. Yang dijamin Nabi masuk surga dikafirkan sama mereka. Kemudian mereka action dengan membunuh kaum muslimin. Nah, mereka ini kafir atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama, kata Al-Imam Zahabi. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fihim. Kenapa sampai timbul khilaf? Karena ada hadis yang zahirnya mereka kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Aina laqitumuhum faqtuluhum. Mereka orang-orang khawarij ini telah keluar dari agama seperti kama yamruqus sahmu, seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Ramiyah maksudnya hewan buruan. Jadi ketika anak panah masuk kemudian tembus dan tidak ada yang tersisa dari darah atau daging hewan tersebut. Artinya dia keluar benar-benar dari Islam. Tidak ada daging nyantol, enggak, masuk dan keluar. Tidak ada sedikit pun yang nyantol dalam sahmu tersebut, dalam anak panah tersebut. Ini isyarat bahwasanya mereka keluar dari Islam dengan benar-benar keluar, berarti kafir. Zahir hadis seperti itu, sehingga sebagian ulama menganggap mereka kafir. Sebenarnya mengatakan tidak, kita ini menunjukkan bahayanya mereka, parahnya kesalahan mereka, tapi mereka tidak sampai pada derajat kekufuran, ya. Karena hadis-hadis yang lain dan juga karena sikap para sahabat. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka sangat parah dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina malakitumuhum faqtuluhum." Kapan saja kalian ketemu dengan mereka, bunuh mereka. Nabi juga berkata, "Syarru qatla tahta adimis sama khairu qatla man qataluhum." Hum, orang khawarij adalah syarru qatla tahta adimis sama. Itu yang paling parah terbunuh di kolong langit adalah orang-orang khawarij. Yang paling parah, yang paling buruk terbunuh di bawah kolong langit adalah orang khawarij. Dan orang yang paling terbaik yang dibunuh oleh mereka. Orang yang terbaik adalah dibunuh oleh mereka. Namun Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah merajikan bahwasanya mereka tidak kafir. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, "Fal khawarij mubtadi'atun." Orang-orang khawarij adalah ahlul bid'ah. Mustahilluna ad-dima' wat takfir. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yukaffiruna Utsman wa Aliyan. Mereka mengkafirkan Utsman dan Ali. Wa jama'atan min sadatis sahabah, dan mereka mengkafirkan sekelompok sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum. Dan wallahu alam bisawab, yang benar mereka tidak kafir. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya orang khawarij meskipun mereka parah namun mereka tidak kafir adalah sikap Ali bin Abi Thalib terhadap mereka. Ali bin Abi Thalib tidak mensikapi orang-orang khawarij seperti orang-orang murtad. Ya. Di antaranya bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, "Akufarun hum?" Apakah mereka orang kafir wahai Ali setelah Ali memerangi mereka? Kata Ali bin Abi Thalib, "Minal kufri farru." Mereka justru lari dari kekufuran.
Mereka menganggap para sahabat yang bertahkim kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin al-As telah menyelisih syariat sehingga dikafirkan, dan mereka tidak ingin kafir maka mereka mengkafirkan. Kata Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru, mereka ini jahil, justru mereka ingin lari dari kekufuran. Amunafiquna hum, apakah mereka orang munafik? Kata Ali bin Abi Thalib, al-munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu sedikit ibadahnya, orang Khawarij ibadahnya top. Sampai kata Nabi SAW, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Wahai para sahabat, kalian akan minder membandingkan salat kalian dengan mereka. Mereka salatnya lebih banyak. Wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa orang Khawarij, puasa orang Khawarij lebih semangat. Nah, ibadahnya luar biasa. Mereka wajahnya pucat, pakai bajunya baju yang sederhana, jauh daripada dunia, rajin ibadah luar biasa. Orang-orang Khawarij. Jadi mereka rajin ibadah. Orang-orang munafik malas beribadah. Jadi mereka bukan orang munafik. Terus mereka siapa kalau begitu? Kata Ali bin Abi Thalib, ikhwanuna bagaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita tapi membangkang maka perlu diperangi. Sebagian dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatin minak tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua yang saling bersengketa maka damaikanlah di antara keduanya. Kalau salah satunya jadi bugot, membangkang, memberontak, maka perangilah sampai kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang kaum muslimin namun melakukan dosa besar, memberontak, maka perlu diperangi. Ini dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mensikapi mereka seperti orang murtad sehingga harta mereka bukan ghanimah. Kalau orang murtad kan kafir, berarti kalau diperangi hartanya jadi apa? Ghanimah. Dan wanita-wanitanya jadi tawanan, tapi itu tidak dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwasanya orang Khawarij tidak sampai pada derajat kafir meskipun mereka terjerumus dalam dosa yang sangat besar. Jadi kita harus sadar bahwasanya dosa itu ada dosa perbuatan seperti berzina, membunuh, merampok, durhaka sama orang tua. Ada juga dosa-dosa keyakinan syirik. Di antara keyakinan mudah mengkafirkan orang, ini keyakinan. Lihat orang kafir, lihat orang apa? Kafir. Saya pernah ketemu dengan salah seorang dari Islam Jamaah yang sudah sadar. Dia bilang, Ustadz, dulu saya kalau makan kue, onde-onde atau gorengan ya, saya makan 5, saya bayar 3. Kenapa? Ya karena menurut saya halal harta mereka. Itu pun saya bayar 3 sudah baik ya. Artinya ya orang kafir ya halal darahnya. Ini karena bodoh. Tidak semua orang kafir seperti itu. Orang kafir yang halal darah dan hartanya kalau kafir yang memerangi. Kalau enggak ya enggak boleh. Bodoh, jadi bodoh di atas kebodohan. Seperti itu. Tapi alhamdulillah dia sudah murtad dari mana? Islam Jamaah. Baik. Hadis berikutnya Imam Zahabi berkata dari Ishaq al-Azraq anil A'mash an ibni Abi Aufa. Dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, al-khawariju kilabun nar. Al-khawarij adalah anjing-anjing neraka. Subhanallah, mereka rajin ibadah tapi tidak dibangun di atas manhaj yang benar. Rajin salat, rajin puasa, rajin baca Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran tapi Quran tersebut tidak masuk ke dalam hati mereka. Mereka orang Arab atau bukan? Orang Arab. Mereka ngerti bahasa Arab, ngerti. Mereka baca Quran tapi enggak tahu tafsirnya. Tidak tahu apa? Tafsirnya. Dapat ayat inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah, langsung mereka praktekkan. Sembarangan, tanpa aturan, tanpa fikih. Mereka hidup di zaman para sahabat tapi mereka meninggalkan manhaj para sahabat dengan hanya bermodalkan dengan pandai bahasa Arab. Dan Rasulullah isyaratkan yamruquna minad din yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran namun tidak meresap di hati karena mereka tidak paham
apa maksud dari ayat-ayat yang mereka baca. Nah, mereka dikatakan oleh Nabi SAW kilabun nar, anjing-anjing neraka. Apa maksudnya anjing-anjing neraka? Khilaf di kalangan para ulama. Tapi ini menunjukkan mereka melakukan dosa yang menyebabkan mereka masuk neraka jahanam. Pendapat ada yang mengatakan maksudnya mereka benar-benar dirubah jadi anjing di neraka. Karena perbuatan mereka yang sadis, yang mengerikan. Rasulullah SAW sebutkan di sifat mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuhi orang Islam sementara penyembah berhala mereka tinggalkan. Bahkan mungkin teman sama orang-orang kafir. Tapi sama orang Islam diperangi, dibunuh. Sifat Khawarij mengerikan. Saya ulangi, sifat mereka yaqtuluna ahlal Islam, mereka memerangi, membunuh orang-orang Islam, wa yad'una ahlal awthan, dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Aneh ya. Ya kalau kamu tidak membunuh orang kafir, ya kenapa harus bunuh orang Islam? Jadi dosa mereka ini sangat parah. Sampai mereka di neraka pun dirubah tubuh mereka menjadi anjing. Bukan bentuk manusia, bentuk apa? Anjing. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan mereka bentuk manusia, tapi mereka disebut anjing karena mereka penghuni neraka kaum muslimin yang paling parah. Sampai kita tahu hewan yang paling ini anjing ya. Maksudnya di sebagai kalau orang udah maki kan bilangnya anjing ya. Jarang yang bilang kucing kan ya. Anjing kamu, kalau kucing kamu, kucing enggak apa-apa. Anjing orang marah. Maksudnya itu sebagai simbol dari suatu yang hewan yang hina. Jadi mereka adalah pendapat kedua, mereka tidak dirubah jadi anjing, tapi mereka adalah penghuni neraka yang paling parah. Ada yang mengatakan mereka di neraka menggonggong sebagaimana anjing-anjing di dunia. Al-jaza' min jinsil amal, balasan dengan perbuatan. Kenapa? Karena mereka di dunia seperti anjing, gigitin kaum muslimin, menggigiti kaum muslimin. Maka ikhwan hati-hati ya. Kita kadang-kadang diuji seperti itu ya. Antum menjelaskan kesyirikan, jelaskanlah. Jelaskan ini kekufuran, jelaskan tugas. Terkadang kita ingin ingatkan orang dari kesyirikan, kita yang dikafirkan oleh mereka. Kita ingin menegur orang agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, kita yang dibilang musyrik oleh mereka. Sebagian kita dihalalkan darahnya. Subhanallah. Tapi sabarlah, begitulah namanya. Kalau antum tidak bersabar, sunnah tidak akan tersebar. Kita ini sudah mendapatkan kemudahan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran generasi awal. Awal-awal dakwah tidak semudah sekarang. Orang-orang pertama yang ngaji, mereka setengah mati, berat, macam-macam ya. Tapi mereka bersabar. Kalau mereka tidak bersabar, tidak akan tersebar sunnah seperti sekarang. Nah, antum juga sekarang harus bersabar supaya sunnah semakin apa? Tersebar. Jangan terpancing emosi ya. Sabar. Toh orang-orang yang mencaci maki kita, mereka karena jahil ya. Ingat hadis Nabi SAW ketika Nabi menceritakan tentang seorang Nabi yang admauhu kaumnya membuat dia berlumuran darah. Kemudian dia mengusap darah dari wajahnya, dia berkata, Rabbi ghufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sebagian kita pun demikian, dulu jahil, memusuhi. Kemudian setelah kita ngerti, kita sadar. Jadi sabar, jangan terpancing emosi. Toh mereka yang mungkin mengkafirkan atau menghalalkan darah atau menghalalkan harta kita atau melakukan yang macam-macam, mungkin mereka tidak ngerti, terprovokasi, gak ngerti. Jadi kita berusaha untuk bersabar. Tapi hadis berikutnya dari Hashraj bin Nubatah haddatsani qala haddatsani Sa'id bin Jumhan qala dakhaltu ala ibni Abi Aufa wa huwa makfuf. Kata Sa'id bin Jumhan, aku menemui ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, sahabat
wa huwa makfufun, dalam kondisi buta. Faqala man anta, siapa engkau? Qultu Sa'id bin Jumhan. Aku adalah Sa'id bin Jumhan. Qala ma fa'ala waliduka, bagaimana kondisi ayahmu? Qultu qatalahul azariqah, dia telah dibunuh oleh al-azariqah, itu khawarij, salah satu firqah khawarij. Khawarij berfirqah-firqah, di antaranya firqah azariqah, kalau tidak salah pengikut Nafi' bin Azraq. Faqala, maka sahabat ini Ibnu Abi Aufa berkata, qatalallahu al-azariqah, semoga Allah membinasakan khawarij azariqah. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum kilabun nar, sungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami, sungguhnya mereka khawarij adalah anjing-anjing neraka. Qultu, kata Sa'id bin Jumhan, al-azariqah wahdahum, apakah cuma khawarij firqah azariqah saja yang anjing-anjing neraka? Qala, kata dia, enggak, al-khawarij kulluha, semua firqah khawarij adalah anjing-anjing apa? Neraka. Kenapa anjing-anjing neraka? Karena mereka mengkafirkan kaum muslimin, mereka menggerogoti kaum muslimin dari dalam. Ini bahaya takfir ini masih ada terus di mana-mana ya, dengan berbagai macam kelompoknya ya. Makanya sebenarnya mengatakan, kalau kita mau mengatakan di antara khawarij adalah Syiah juga khawarij. Sebagian mereka mengkafirkan selain mereka dan aksi membunuhi di sebagian negara, tentunya bukan di sini ya. Mereka mengkafirkan, dan terkumpul pada dia dua sifat utama khawarij, mengkafirkan dan aksi menumpahkan darah. Aksi ini terkumpulkan kalau ada orang sifatnya seperti ini, seorang Islam, sungguhnya dia khawarij, apapun firqahnya, apapun kelompoknya. Ciri pertama, mudah mengkafirkan, yang kedua aksi membunuhi. Di antaranya takfiriyun yang kemudian ngebom sana, ngebom sini, ngebom masjid. Bom di masjid, berjihad di mana? Dengan ngebom masjid. Subhanallah. Mentogut-togutkan polisi, tentara, kafir semuanya. Saya kapan sholat di masjid, kemudian di saf pertama ada tentara pakai baju lengkap, kemudian waduh, ini ada togut sholat di belakang saya. Kalau bahasa mereka berarti togut sholat di belakang. Kok ada togut bisa sholat ya? Togut tapi sholat. Assalamualaikum, saya zikir selesai. Ustaz, oh togut ngaji juga ternyata. Jadi masa ini togut seperti ini? Sholat, dia juga puasa, dia juga sholat. Ya, ente tahu nanti togutkan dia, ente kafir, ente bunuh dia, istrinya jadi janda atau tidak? Anak-anak jadi yatim enggak? Yatim. Jadi kapan ciri utama khawarij? Dua, mudah mengkafirkan dan aksi membunuh. Apakah dia mau pakai label baju ahlu sunnah? Kalau dia punya sifat seperti itu, khawarij. Apakah dia bajunya baju Syiah? Kalau punya sifat gitu, khawarij. Apakah dia menamakan dirinya thariqat? Kalau punya sifat seperti itu, mengkafirkan kaum muslimin, aksi menghalalkan darah dan hartanya, khawarij. Dosa besar. Anjing-anjing neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waspada ya. Waspada. Hukum asal kaum muslimin adalah apa? Orang Islam. Mengucapkan la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak boleh kita keluarkan dari Islam kecuali dengan sesuatu yang yakin. Ini tuh bukan pekerjaan antum ngapain. Lebih baik antum dakwah, ada orang kafir kita masukkan ke Islam. Kalau ada orang Islam bersalah, kita nasihati supaya kokoh imannya. Kemudian Az-Zahabi menyampaikan hadis qala dari Hammad bin Salamah qala hadatsana Abu Hafs annahu sami'a Abdullah bin Abi Aufa wa hum yuqatiluna al-khawarij. Kata Abu Hafs, aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu sementara para sahabat sedang memerangi orang-orang khawarij. Yaqul, Rasulullah sallam, kata Abdullah bin Abi Aufa, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, tuba liman qatalahum wa qataluhu. Sungguh beruntung orang yang memerangi mereka ya, dan orang yang dibunuh oleh mereka. Yang membunuh khawarij pahalanya besar. Demikian juga yang terbunuh oleh orang-orang khawarij juga dosa pahalanya, yang membunuh orang khawarij pahalanya besar. Yang terbunuh oleh orang khawarij juga pahalanya besar.
Taib ini adalah dosa besar yang ke 49 ya. Jadi ikhwan, intinya hati-hati ya. Bedakan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Takfir mutlak itu kita mengatakan siapa melakukan begini syirik, hukum inilah hukum syirik, menyembelih kepada selain Allah syirik, meminta kepada mayat syirik, mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kekufuran. Seperti itu ya. Tapi tidak semua orang yang terjerumus otomatis menjadi musyrik atau kafir. Tidak semua serta merta. Karena untuk mentakyin, memvonis secara person ada syarat-syaratnya. Di antaranya iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, bisa menjelaskan ini adalah kesyirikan. Yang kedua, izalatus syubhah, menghilangkan syubhat dari kepalanya. Baru seorang boleh memvonisnya syirik atau musyrik atau bukan. Itu pun kalau memang diperlukan. Taib al-kabira al-khamsun, dosa besar yang ke-50. Adhiyatul muslimin wa syatmuhum, mengganggu kaum muslimin dan mencaci maki mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin, mengganggu kaum mukminat tanpa ada dosa yang mereka lakukan, maka dia telah melakukan kedustaan dan membawa dosa yang nyata. Jadi orang mengganggu orang lain disebut itsman mubin, dosa yang nyata. Jadi hidup ini jangan sampai kita mengganggu orang lain. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, la antalqallaha bi 70 dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu min antalqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah bawa 70 dosa antara engkau dengan Allah. Lebih baik, lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa kau zalimi orang. Hubungannya dengan orang lain. Kenapa bisa demikian? Karena hukum asal kalau dosa antara kita dan Allah, asalnya Allah Ghafurur Rahim, itu hukum asal. Allah mengampuni, Allah Maha Penyayang. Tinggal minta ampun, insyaallah Allah ampun. Tapi hukum asal kalau kita berbuat dosa sama orang lain, hukum asalnya dia nuntut. Bukan hukum asalnya dia maafkan. Kenapa? Karena hari kiamat hari yang sangat mengerikan. Sampai seorang anak akan nuntut ibunya, ibu akan nuntut anaknya, anak akan nuntut bapaknya, istri akan nuntut suaminya dan sebaliknya. Makanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa binihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Ketika ditiupkan sangkakala, seorang akan lari dari saudaranya, dia tinggalkan, tidak mau ketemu saudaranya. Dia akan tinggalkan ibunya, dia tidak mau ketemu ibunya, tidak mau ketemu bapaknya, tidak mau ketemu istrinya, tidak mau ketemu anak-anaknya. Ini padahal ring satunya dia. Orang-orang yang diharapkan menolong dia dalam kondisi apapun. Kita kalau ada masalah, siapa kita berharap tolong kita ya? Kakak kita, kayak adik kita, orang tua kita, kak istri kita, anak kita. Justru dia kabur dari mereka semua di hari yang sangat genting. Yang di saat dia sangat butuh pertolongan dengan mereka. Kenapa? Kata sebagian ahli tafsir, karena dia takut dituntut. Selama dia di dunia, dia berbuat zalim mungkin kepada istrinya, berbuat zalim kepada suaminya. Dulu waktu di dunia tidak kasih nafkah sama istrinya, bentak-bentak istrinya, KDRT sama istrinya. Hari kiamat dia kabur, nggak mau ketemu istrinya, takut dituntut sama istrinya. Sama wanita, tiap hari ngomelin suaminya sampai suaminya cepat tua ya. Hari kiamat dia kabur, enggak mau ketemu suaminya takut itu sama suaminya. Sebagian orang tidak mau ketemu orang tuanya. Kenapa? Dia tahu selama ini tidak berbakti sama orang tuanya, dia akan dituntut. Anaknya tidak dia perhatikan ibadahnya, sekolahnya, dia takut. Jadi jangan coba-coba cari masalah sama orang, karena hukum asal dia akan nuntut kita pada hari kiamat. Kalau seorang ibu bisa menuntut anaknya, apalagi cuma tetangga, apalagi cuma teman pengajian. Apa alasan dia untuk maafkan antum pada hari kiamat? Sementara dia ingin selamat dari neraka dan dia ingin surganya tinggi. Kalau bisa ada pahala yang diambil, dia akan ambil. Orang tamak pada hari tersebut untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi dia berharap, nanti dia maafin saya. Di dunia saja dia tidak dimaafin, apalagi
di hari kiamat. Maka jangan coba-coba ganggu orang lain. Makanya ketika seorang menulis surat kepada Ibnu Umar, kata dia, ya Ibnu Umar, ajarkan kepadaku al-ilma kullahu, ajarkan aku seluruh ilmu. Kata Ibnu Umar, al-ilmu katsir. Ilmu itu banyak, mau diajarin semua enggak bisa. Tapi intisarinya. Lakin ini istata'ta antal Allah. Tapi kalau kau mampu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Khamisal batan, ya perut dalam kondisi kosong, khafifal dhahr, punggung dalam kondisi ringan, kafal lisan, lisan terjaga, mulaziman li jamaatil muslimin, tidak memberontak, tetap berada dalam jamaah kaum muslimin, faf'al, maka lakukanlah. Ibnu Umar seakan-akan berkata, intisari ilmu itu ini. Jangan sampai perutmu kenyang dengan yang haram. Hendaknya kau meninggal dalam kondisi perutmu kosong dari harta haram. Sebisa mungkin. Khafifadh dhahar, jangan sampai kau meninggal dalam kondisi ada tanggungan. Kau berbuat zalim sama orang, ada hak orang lain yang belum kau kembalikan, ada hak orang lain yang kau rampas. Dan itu akan memberatkan punggungmu pada hari kiamat kelak. Kafal lisan, jaga lisanmu. Jangan kau menjatuhkan, ya, menuduh yang tidak-tidak. Dosa lisan sangat banyak. Maka lakukanlah. Maka dosa ini, dosa yang sangat umum, mengganggu kaum muslimin. Al-Imam Syafi'i berkata, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Seburuk-buruk bekal pada hari kiamat kelak adalah berbuat zalim kepada orang lain. Ikhwan, ingat ikhwan, zalim itu banyak, ya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Ingat, darah haram, jangan kita tumpahkan darah orang lain. Amwalakum, harta haram, jangan kita ambil harta orang lain. Kita punya utang, segera lunasi. Kalau enggak, minta dimaafkan sekarang daripada nanti di akhirat. Jangan gampang-gampangan apa? Utang. Kalau punya utang segera, kalau enggak bilang maaf saya belum bisa bayar. Bukan kalau kita punya utang terus kita ganti nomor telepon biar enggak ditelepon sama dia. Saya sudah ketemu dua kali kasus. Dan saya lucu tapi aneh dan menjengkelkan. Lucu, aneh dan menjengkelkan. Satu datang sama saya, Ustaz, itu teman itu kita tagih dia, saya tagih dia malah marah-marah. Jadi sekarang banyak kasus yang memberi hutang jadi pengemis. Mengemis kepada orang yang dihutangi. Terkadang orang yang dihutangi bisa marah sama dia. Ini terjadi. Saya didatangi, Ustaz, saya nagih sama dia marah-marah sama saya. Oh, kok bisa? Iya, dia bilang sama saya begini, kamu itu waktu saya ada uang kamu tidak tagih. Sekarang saya lagi nggak ada uang kamu nagih. Lah, kamu kalau ada uang bayar, jangan tunggu ditagih. Jadi ini kan ajib tapi terjadi. Gimana sih orang ini? Zalim lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul ghani zulmun. Orang yang punya duit menunda bayar hutang, zalim dia. Selama dia punya duit, dia tunda-tunda terus, argo dosa berjalan. Kecuali memang jatuh temponya belum. Saya punya hutang sama saya bilang saya bayar 2 tahun lagi, enggak apa-apa. Tidak berjalan meskipun saya punya uang. Yang penting ketika jatuh tempo saya bayar. Ini sudah jatuh tempo, saya punya uang ada, saya tidak bayar-bayar, ini argo dosa jalan terus. Sampai ada seorang datang sampai dijengkel, dia bilang, Ustaz, itu menjengkelkan, Ustaz. Kenapa? Dia punya utang sama saya, tapi dia traktir orang. Masya Allah. Top. Artinya dia sudah susah tapi dia tidak pelit, gitu maksudnya. Kamu punya duit pelit, gitu maksudnya. Jadi dia jengkel. Ini sedekah tidak pada tempatnya, hukumnya haram. Kamu kalau punya tanggungan hutang, kamu sedekah hukumnya haram. Bayar hutangmu dulu. Jadi jangan kita zalimi orang. Sebisa mungkin jaga lisan, jaga ini, jangan nyinggung hati orang. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan bentuk-bentuk berbuat zalim kepada orang lain, mengganggu orang lain dengan berbagai macam modelnya. Di antaranya tajassus dan ghibah. Kata Allah, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan tajassus, cari-cari kesalahan orang lain. Kepo, pingin tahu, tapi keponya kepo yang berbahaya, pingin tahu kesalahan orang. Cek akunnya lah, cek ininya lah, tanya tentang istrinya lah, tentang suaminya lah, kepo, pingin tahu. Ingin tahu keburukan orang lain. Ya.
Ini hukumnya dosa besar, nggak boleh. La tattabi'u auratihim. Jangan kalian mencari-cari tahu aurat saudara-saudara kalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup telinga kita tidak mendengar aib saudara kita. Kita bersyukur kepada Allah, Allah menutup mata kita tidak melihat aib saudara kita. Kalau kita sudah terlanjur mendengar, sudah terlanjur melihat, itu sulit karena kita disuruh untuk menutup. Dan diri kita biasanya suka ngomong. Kadang gatal pengen cerita. Tapi diperintahkan kita kalau lihat aib saudara, mendengar aib saudara, kita tutup. Ini malah kita nyari-nyari. Kadang kita nggak pengen tahu tapi ketahuan. Apalagi saya ustadz, orang datang masalah kan saya tahu aib mereka semua. Datang ustadz ini masalah ini, satu lagi datang masalah ini, satu lagi ini ustadz ini yayasan begini, ada ustadznya ini begini. Akhirnya saya tahu aib banyak orang. Saya tidak pengen tahu tapi harus tahu juga ya. Ya antum yang tidak perlu tahu ya jangan usah cari tahu ya. Enggak usah cari tahu. Mau aib kakak, mau aib adik, enggak usah lah. Enggak usah. Ya. Jangan tajassus. Tajassus hukumnya haram. Wala tajassus wala yaktab ba'dhukum ba'dha, dan jangan menggibah satu dengan yang lainnya. Kalau bicara gibah jangan tanya. Sehari-hari bergibah ria. Di antara bentuk berbuat mengganggu orang lain adalah mengejek. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Kata Allah, wahai orang beriman, janganlah sebagian kaum mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan itu kata para ulama biasanya demikian. Karena tidaklah seorang mengejek kecuali dia angkuh. Biasanya demikian. Dan keangkuhan itu cukup menjatuhkan dia langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dia rajin salat, boleh dia rajin sedekah, tapi ada keangkuhan, langsung dia terjun bebas ke bawah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak mau surga orang yang dalam hatinya ada sebesar dzarrah kesombongan. Ya. Jangan sampai kita punya kelebihan untuk kita sombongan. Kita punya diberi kelebihan oleh Allah untuk kita syukuri, bukan untuk kita sombongkan ya. Dan biasanya orang yang mengejek itu lebih buruk daripada yang diejek, meskipun zahirnya yang diejek lebih hina, tapi hakikatnya kata Allah yang mengejek lebih hina. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam diri. Kalau enggak ujub ada sombong. Kalau dia enggak sombong, dia enggak ujub, enggak mungkin dia menghina. Ketika dia menghina, dia mengejek, melazimkan, menunjukkan indikasi kuat dalam dirinya ada penyakit kesombongan, dan itu akan menjatuhkan dia sejatuh-jatuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah dalam hadis qudsi, al-kibriya'u izari wal azamat al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qadaftuhu fin nar. Sungguhnya kesombongan adalah selendangku, kemudian kebesaran adalah sarungku. Siapa yang mencoba-coba untuk mengusik, ingin ikut-ikutan sombong, ingin ikut merasa besar, aku lemparkan dalam neraka jahanam. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang pengumpat dan mengejek ya. Dengan lisan atau mengejek dengan lirikan mata, dengan mencibir ya. Celaka bagi orang-orang yang tukang pencibir dan tukang mengumpat ya. Dalam Al-Quran, dua surat yang dibuka dengan wail, celaka. Semuanya terkait dengan hak orang lain. Yang pertama terkait dengan harta orang lain, kata Allah, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran timbangan. Tatfif adalah dikurangi takar dengan ukuran sedikit. Misalnya jual beras harusnya 100 kilo, ternyata 99 kilo. Sedikit aja dia kurang. Kalau kurangi 5 kilo ketahuan, dia kurangi sedikit. Namanya tatfif, sedikit. Dia jual misalnya minyak 10 liter dikasih 9,8, 9,9. 0,01 liter tidak ketahuan. 0,1 liter tidak ketahuan kalau dengan volume yang banyak. Itu namanya tatfif. Itu pun celaka.
Ini karena dia mengambil hak orang lain. Surat ini surat yang pertama yang Allah buka dengan wailun, celaka, berkaitan dengan hak orang lain. Mengganggu orang lain dengan mengambil hartanya. Demikian juga mengganggu orang lain dengan mengejeknya. Wailun likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang pencibir dan pengumpat. Hati-hati, kita bisa celaka gara-gara lisan kita yang tidak bisa kita jaga, mencibir, ya begitulah. Hati-hati. Dalam hadis lagi berikutnya kata Imam Zahabi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syarran nasi manzilatan indallahi man wada'ahu nas itiqa'a fuhsyih. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan kekejiannya. Fuhsy biasanya dikatakan dengan lisan. Jadi orang tidak senang sama dia, tidak ada yang mau bergaul sama dia, tidak ada yang mau satu grup dengan dia gara-gara dia nggak bisa jaga lisan. Menjengkelkan orang. Kalau ngomong nyelekit, tidak mengenakan, selalu menusuk kalau ngomong. Lisannya tajam, lisannya pedis. Ada orang model seperti sehingga orang tidak ada nyaman sama dia. Kalau ada dia, orang tidak mau, orang merasa sengsara ya. Sebentar lagi dicibirin sama dia, sebentar lagi disindir sama dia. Tukang nyindir, setiap ketemu nyindir. Kayak nggak ada bahan yang lain, nyindir. Itu karena angkuh, sombong, makanya dia nyindir. Setiap orang nyindir. Kalau dia tidak ada, orang bahagia ya. Bahagia. Saya bilang terkadang sebagian orang badannya kurus, krempeng, kecil, tapi lisannya tajam, berat seperti gunung yang menjulang ya. Kalau ngomong tuh sakit ini, lekit. Padahal badannya kurus, krempeng. Ada orang masya Allah badannya besar tapi ngomong enak, tentram bersama dia. Jadi bahaya lisan ini. Jadi kalau ada orang yang jadi masalah orang seperti ini, terkadang dia menganggap semua orang salah. Dia merasa dia yang benar, semuanya salah. Orang semua parah, tidak bisa dinasihati. Dia yang tidak bisa dinasihati. Saya ketemu orang seperti saya bilang, ini Ustaz ada gini nih. Terus saya bilang, makul, masuk akal. Semua orang gak cocok sama dia, pasti dia yang bermasalah. Jadi saya datang ke suatu instansi, semua orang gak cocok sama dia. Yang gak cocok ini ya mungkin tidak alim-alim benar, tidak saleh. Tapi kalau semua kompak tidak sama dia, berarti dia yang bermasalah biasanya begitu. Dan dia yang bermasalah, dia merasa dia paling benar, dan dia merasa semua orang salah. Nah, ini repot. Sehingga menasihati sangat sulit. Karena nggak mungkin kita bilang ini yayasan anggotanya misalnya 20 orang, satu aja nggak disetujui. Biasanya ini yang bermasalah ya, biasanya. Maka bahaya, jangan sampai antum menjadi orang yang orang tinggalin antum gara-gara antum tidak bisa menjaga tulisan antum, tidak bisa menjaga lisan antum, tidak bisa menjaga perilaku antum. Ibu-ibu hati-hati. Ibu-ibu. Kalau sampai orang jangan sama ibu itu, saya nggak mau deh, itu hati-hati. Jangan sampai termasuk dalam hadis ini. Berarti ada sesuatu yang salah dari diri kita. Innallaha yubghidul fahishal badhi. Allah membenci seorang yang mulutnya keji dan kotor. Benci mulutnya keji dan kotor. Perhatikan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha kalau berbicara yang baiklah. Kata-kata yang enak, kata-kata yang kalaupun menyampaikan sesuatu yang salah dengan kata-kata yang baik ya. Dengan logis ya. Tidak harus dengan caci maki, tidak harus dengan caci maki. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara dia mencaci orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi lewat di rumah Nabi, kemudian mereka berkata, "Assam alaik ya Muhammad." Assam alaik. Sekilas dengarnya assalamu alaik. Tapi ternyata orang Yahudi sengaja mereka menghilangkan huruf lam. Jadi assam alaik. Kalau assam alaik artinya mampus lu wahai Muhammad. Cepat mampus kamu. Nabi tahu. Nabi bilang, "Alaikum, kalian juga." Ayo jawab sederhana, alaikum. Cukup. Aisyah yang mendengar, ini biasa. Istri lebih ganas daripada suami, biasa bilang. Aisyah karena cintanya kepada Nabi SAW, dan apalagi Nabi SAW, bagaimana baiknya Nabi SAW, dan ini mencoreng agama Islam. Artinya dalil untuk Aisyah marah itu dalilnya sangat banyak.
Lantas Aisyah balas, ya, wassalamu alaikum. Kalau Nabi cuma waalaikum, kalian juga, tapi Aisyah enggak. Wassalamu alaikum, kalian juga mampus, mampusnya keluar. Kalian juga mampus. Laknatullah alaikum, Allah melaknat kalian. Wa ghadabullah alaikum, Allah murka sama kalian. Ya ikhwatal qaratil khanazir, wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet, lengkap. Dan itu semua ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Orang Yahudi itu dilaknat, benar. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, dilaknat Bani Israel Yahudi ala lisan Daud dan Isa bin Maryam. Mereka dimurkai, iya, tiap hari kita baca ghairil maghdubi alaihim. Al maghdub alaihim, dimurkai itu siapa? Yahudi. Mereka saudara babi dan monyet, benar, karena mereka dulu ada yang berubah jadi babi-babi dan monyet-monyet. Apakah ada yang salah dari perkataan Aisyah? Tidak ada. Tapi Nabi tegur, ya Aisyah, jangan begitu. Kalau kita mantap terus. Jadi itulah. Jadi intinya Rasulullah tegur, Rasul mengatakan, ya Aisyah, ya, tidaklah kelembutan mazal rifqu fi syai'in illa zana wa man nuzi'a syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan pada suatu kecuali akan mengasihinya, dan tidak dicabut kecuali akan merusaknya. Itu saja perkataan yang benar. Kalau kita sampaikan dengan cara yang terdengar kasar, disalahkan, apalagi kesalahan. Oleh karenanya seorang menjaga lisan bukan hanya sekedar yang penting yang saya sampaikan kebenaran, enggak. Cara penyampaian juga perlu. Cara penyampaian juga perlu. Cara menerangkan juga perlu. Jadi itu enggak usah jauh-jauh. Kita bicara dalam ranah keluarga antara suami dan istri. Tidak mesti semuanya harus dengan keras, dengan angkat suara, dengan bentak-bentak. Suami bisa ngomong sama istri baik-baik kok. Enggak harus teriak-teriak ya. Ini kan bukan lagi di pasar ya. Bukan lagi di tengah laut harus teriak-teriak ya. Ya, bicara baik-baik ya, sampai kepada istri ya. Kalau kita bisa bicara baik-baik sama teman, sama istri masa nggak bisa? Sama istri juga demikian. Kalau sama suami ya, negur suami dengan suara yang lembut, tidak perlu teriak-teriak ya. Kalau sama tukang bakso bisa lembut, masa sama suami tidak bisa lembut ya. Saya sering bilang, kalau beli bakso kan, Mas, baksonya dong Mas, tambah dong Mas. Nah, kan. Sama tukang bakso bisa lembut, masa sama suami nggak bisa? Jangan sampai suaminya pingin jadi tukang bakso supaya lembut. Biar dilembuti oleh suaminya. Tidak semua perkataan yang benar harus disampaikan dengan cara yang kasar. Baik, hadis berikutnya banyak rupanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ibadallah innallaha wada'al haraj illa man iqtarada arda akhihi fadzaka alladhi hadij aw halak. Wahai hamba Allah, sungguhnya Allah menghilangkan dosa kecuali orang yang melanggar harga diri saudaranya. Fadzaka alladhi hadij, dia yang berdosa, au halak, dan dia yang binasa. Ini peringatan untuk tidak menjatuhkan harga diri orang lain. Hati-hati, tidak boleh, karena dia berdosa. Yang lain Allah mungkin, makanya makna hadis ini yaitu yang lain Allah bisa maafkan, tapi jangan kau menjatuhkan harga diri saudaramu. Seorang muslim harusnya menguatkan harga diri orang muslim yang lain. Nabi berkata juga, kullul muslim alal muslimi haram, irduhu wa maluhu wa damuhu. Setiap muslim haram bagi yang lain, harga dirinya, hartanya, dan darahnya. Tidak boleh dilanggar harga dirinya, tidak boleh dilanggar hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Saya menakjubkan perkataan Syekh Utsaimin tentang masalah harta. Kita ini kan kalau jual beli nggak boleh kecuali antaradin minkum. Harus ridho kalau jual beli, nggak boleh dipaksa, nggak boleh dipaksa. Kalau dia nggak mau jangan kita paksa ya, nggak boleh. Misalnya kita tawar barang sama orang, ini berapa? 100.000. Terus kita tawar 30.000 ya, 30.000. Enggak lah. 95, enggak, 30.000 ya. Dia enggak mau. Terus kita duduk situ nongkrong. Saya tidak mau 30.000. Saya enggak mau pergi kecuali 30.000. Ini namanya maksa. Ya udah ambil, berapa? Gratis. Ini enggak boleh seperti ini. Membuat dia terpaksa untuk apa? Menjual, enggak boleh, enggak sah kata para ulama. Sampai Syekh Utsaimin mencontohkan hadiah. Misalnya ada orang datang, saya mau kasih dia hadiah buku. Tahu-tahu dia bawa temannya, saya enggak enak juga akhirnya, kamu juga. Tapi kelihatan wajah saya enggak enak.
Jangan dia bilang, oh alhamdulillah kebetulan. Jangan, dia harusnya enggak, saya enggak perlu. Dia harus bilang begitu. Kecuali dia memang enggak, memang saya mau kasih, ya itu baru antum ambil. Kalau kelihatan muka dia enggak enak, seakan-akan terpaksa ngasih hadiah, antum enggak boleh ambil, haram. Contoh misalnya antum keluar dari rumah, terus tetangga antum lagi makan durian. Dia sebenarnya mau sembunyi tapi ketahuan, akhirnya dia, silakan. Silakan. Antum, wah kebetulan rezeki nomplok dari mana ya? Langsung, tunggu saya panggil anak-anak dulu ya. Lengkap. Ini enggak boleh seperti itu. Antum harusnya, oh enggak, sudah. Kecuali kalau dia, enggak memang, berarti dia benar-benar ingin kasih. Kalau dia antum bilang enggak, di dalam hati alhamdulillah. Biar tidak. Indonesia kan pekeu banyak. Jadi kita enggak boleh memanfaatkan pekeunya untuk mengambil hartanya. Saya pernah ini cerita. Teman datang tempat saya ya. Bukan orang Indonesia, nanti antum curiga sama ustaz lagi. Intinya teman datang sama saya. Saya punya majmu' fatawa 28 jilid. Cetakan apa namanya? Mahal waktu itu. Dia kata, "Firanda, saya minta ini." Saya bilang, "Enggak ada yang lain, kan minta yang lain. 28 jilid." Kalau satu jilid Firanda, aduh, saya bilang, "Aduh, saya juga mau baca." "Enggak, ini terus lama." Ya udah ambil deh. Berat hati. Waktu saya belum tahu hukumnya. Kalau saya tahu hukumnya, saya bilang haram, enggak boleh. Qadarullah ya. Ya, bagaimana ya? Saya kasih tapi saya terpaksa. Tapi alhamdulillah kemudian diganti dengan yang lainnya. Dapat lagi majmu' fatwa gratisan. Tapi intinya ini seperti ini enggak boleh. Enggak boleh. Artinya kita jangan mengambil, sampai para ulama menyebutkan, kamu jangan melanggar hak orang. Misalnya kamu ke masjid, kamu pakai sendal orang. Kamu datang pakai sepatu, pengen wudu, enggak mau sepatu antum kena air, tapi sendal orang enggak apa-apa. Pakai sendal orang kemudian wudu. Nanti orang keluar, sendal saya kok basah. Enak enggak sendal kita basah? Kita enggak suka sendal kita kulit, sendal kita kering-keringan dipakai orang untuk wudu kemudian. Kecuali sendalnya ditulis DKM, ya itu enggak apa-apa. Memang siap untuk diinjak-injak DKM. Tapi kalau sudah sendalnya orang atau apa, ini minjem juga, minjem harus minta izin enggak? Nah, berarti antum menggunakan hak orang, harta orang tanpa izin, enggak boleh. Ya mudah-mudahan dia ampuni ya. Hari akhirat kita enggak tahu. Pretel-pretel yang kecil-kecil pun dia akan nuntut. Jadi enggak boleh. Tidak boleh melanggar harga diri, harta dan darah orang. At-taqwa hahuna, takwa tempatnya di sini. Biasmi mar'i minasyarri an yahqara akhul muslim. Cukup seorang dikatakan buruk tatkala dia merendahkan sama muslim. Antum jangan merendahkan orang ya. Apapun kondisi dia merendahkan. Mungkin dia tidak sholat seperti antum, mungkin dia tidak ngaji seperti antum. Kita bilang ya udahlah. Saya diberi kelebihan, diberi nikmat oleh Allah bukan untuk merendahkan orang. Saya diberikan untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Jangan, itu sifat yang buruk. Kata Nabi, cukup seorang dikatakan buruk an yahqaru akhahul muslim, tatkala dia merendahkan muslim yang lain. Allah berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tasha'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sungguhnya orang-orang yang suka tersebar kekejian di kalangan orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Suka ganggu orang, suka menyakiti orang, suka orang susah, ini tidak diperbolehkan. Dan kita habiskan masih panjangnya. Kita singkat aja. Nabi SAW bersabda, "Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki muslim yang lain adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Dan memeranginya adalah kekufuran. Ikhwan, hati-hati, kita hidup di zaman medsos. Nanti kalau sudah musim pemilu, hati-hati, jaga lisan. Kita sudah bosan pada yang lalu, kampret lah, cebong lah, kardun lah, kadrun, apa lagi, macam-macam. Yang ya sudahlah, tidak usahlah, itu sama muslim. Jangan. Kemudian sekarang sebagian kampret dan kadrun, kampret dan cebong jadi bersahabat kan? Alhamdulillah. Makanya jangan suka ngampret-ngampretin orang ya. Maksudnya, aduh bagaimana ya? Jangan mencaci maki orang ya, tidak usahlah. Hanya mending kalau antum mencaci maki bela agama, bela dunia juga kan, dengan perkara urusan dunia, urusan perut, kemudian kampret dan cebong. Kata Nabi SAW, "La yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu."
Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tidak bisa tidur gara-gara suara dari rumah sebelah, terganggu karena bau sampah dari rumah sebelah, terganggu karena sebelah nyiram bunga sampai airnya masuk ke perakarangan dia, becek. Tidak merasa terganggu karena anak-anaknya kemudian ribut di rumah dia. Janganlah, jangan ganggu tetangga. Jangan ganggu tetangga. Mengganggu tetangga dosanya lebih besar daripada mengganggu orang jauh. Makanya dalam hadis disebutkan mencuri satu tetangga lebih parah daripada mencuri 10 orang selain tetangga. Artinya dosa kepada tetangga berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tetangga harusnya kita baikin, malah kita ganggu. Hari ini cek, ada enggak tetangga merasa terganggu dengan saya? Ya. Ada pernah teman juga gitu, dia pakai mobil, kemudian mobilnya solar. Kemudian dia mungkin sambil dalam mobil nikmati AC, solarnya jalan terus. Masuk ke rumah tetangga. Itu contoh mengganggu, dia tidak sadari, tapi itu apa? Mengganggu. Sama fi sahihain, wallahi la yu'min, demi Allah, wallahi la yu'min, tidak beriman, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman darinya. Wa fi lafdhin ala syarti sahihain la yadkhul jannata 'abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, sama dalam lafal yang lain, tidak masuk surga seorang hamba yang tetangganya tidak merasa aman darinya. Hati-hati. Tetangga ini bisa bikin kita masuk surga, bisa bikin kita masuk neraka. Cara bermuamalah dengan apa? Tetangga. Baikin tetangga ya. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan akhirat, jangan dia ganggu tetangganya. Jangan ganggu tetangganya dengan perkataan, dengan suara-suara, dengan menggibahnya, enggak boleh. Jangan ganggu apa? Tetangga. Karena konsekuensi dari kita bertetangga, kita akan banyak mengetahui aibnya. Tetangga kita kapan keluarnya, kapan masuknya, istrinya berkelahi sama dia sampai keluar rumah kita ikut dengar. Enggak keluar rumah aja kita dengerin kedengaran. Ini tetangga, apalagi rumah yang murah-murah ke tempet-tempet sudah selesai. Ya omong sana kedengarannya. Saya pernah jalan kaki lihat rumah. Tahu-tahu laki-laki perempuan keluar, wah maki-makian, semua tetangga keluar. Nonton, ya nonton lah. Nonton bagus ini, jarang-jarang ada. Harusnya kan masuk, udah masuk. Kirain ada apa? Ya. Ayo nonton terus, nonton. Intinya ketika kita bertetangga, kita pasti akan tahu keburukan tetangga kita, maka hati-hati. Demikian juga kita bersahabat. Kita jalan sama dia, kita akan tahu aib-aib sahabat kita ya. Jangan justru kita bongkar, kita harus sembunyikan ya, harus sembunyikan. Dalam lafal yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhirat, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Sebaliknya harus berbuat baik. Kemudian hadis berikutnya, Anil A'mash an Abi Yahya maula Ja'dah qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Abu Hurairah berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, inna fulanah tusalli al-laila wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, ada seorang wanita selalu salat malam, selalu puasa sunnah. Wa fil lisani syai'un yu'dhi jiranha, tapi dia suka mengganggu tetangganya. Salitatan, menyakiti hati tetangganya. Faqala la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi wanita ini, dia di neraka jahanam. Ini wanita suka salat malam. Wanita suka puasa sunnah. Dalam riwayat yang lain, wa tatasaddaq, suka bersedekah. Cuma satu kesalahannya, dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya, bukan dengan pukulan, bukan dengan lempar sampah, bukan. Cuma ganggu dengan menyakiti dengan lisannya. Kata Nabi, dia di neraka orang ini. Padahal rajin salat, rajin puasa, rajin bersedekah, di neraka. Menunjukkan ganggu tetangga itu bahaya. Apalagi jarang salat, tidak pernah salat malam, pelit, kemudian tidak pernah puasa sunnah, kemudian tetangganya dihabisi terus ya. Maka ibu-ibu hati-hati, ini sih ibu-ibu di antara ibu-ibu ya. Nanti ibu bertengkar, bapak-bapaknya diajak, itu sering. Hanya pertengkaran. Jadi ini sekedar isyarat saja. Hati-hati ikhwan, kalau kita ini aja, kita mengganggu tetangga saja, sebab berbahaya. Apalagi kita ganggu orang dekat kita, istri kita atau suami kita, hati-hati ya.
Makanya sebenarnya mengatakan di antara dosa menzalimi istri tidak seperti menzalimi suami. Dua-duanya zalim, bahaya. Sebagian lelaki menzalimi istrinya. Kalau istri dizalimi kan dia nggak bisa apa-apa. Dia mau kemana? Kadang mau lari ke orang tua sudah meninggal ya. Meminta cerai janda. Kalau sudah janda siapa yang mau nikahi ya? Masih banyak bunga bertebaran di sana. Sehingga di KDRT dia diam-diam saja. Mau diapain? Sehingga dia beda laki-laki mungkin bisa gampar, bisa apa ya. Intinya hati-hati kalau menyakiti orang jauh saja, tetangga, artinya itu berbahaya, apalagi menyakiti orang yang dekat dengan kita. Hati-hati. Taib, hadis waqala sallallahu alaihi wasallam uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang sudah meninggal dan berhentilah dari menyebut keburukan-keburukan mereka. Sudah, dia sudah selesai, sudah ketemu dengan hasilnya, sudah bukan tugasmu lagi. Enggak usah ingat-ingat keburukannya. Jangan. Kalau ada kebaikan sebutkan. Kalau dia buruk sudah ada yang ngatur, ada malaikat mungkar dan nakir, sudah bukan urusanmu lagi. Bukan urusannya. Artinya apa? Sampai, perhatikan sini, sampai jangankan orang yang masih hidup, yang sudah mati jangan kamu ganggu. Apalagi yang masih apa? Yang masih hidup. Wa Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Dzar dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala adullah wa laysa kadzalik illa raja'a alaihi." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hai kafir," atau "Wahai musuh Allah," dan ternyata tidak benar, maka akan kembali kepadanya. Sama pembahasan yang sebelumnya. Dari Sofwan bin Amr an Rashid bin Sa'ad bin Jubair an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aku dimi'rajkan, Isra Mi'raj. Isra itu dari Masjidil Haram Masjid Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketika aku mi'raj, aku melewati suatu kaum lahum adfarun min nuhas. Mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga-tembaga. Yakhmishuna wujuhum sudarahum, dan mereka mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka. Qultu man haula'i Jibril? Siapa mereka ini ya Jibril? Qala alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radhim. Mereka adalah orang-orang yang makan bangkai saudara mereka, yaitu yang tukang gibah, wa yaqauna fi a'radhim, dan menjatuhkan harga diri saudara mereka. Ini menunjukkan gibah dosa besar. Dan ingat bahwasanya dosa bukan terkait dengan harta saja ya. Sebagian orang menganggap dosa itu kita ngambil harta orang, mukul orang, kita mengambil harga dirinya juga itu dosa. Hati-hati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minal kaba'ir syatmar rajuli walidayhi. Di antara dosa besar adalah seorang mencaci maki kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumu rajulu walidayhi? Apakah mungkin ya Rasulullah seorang mencaci maki kedua orang tuanya? Qala na'am, mungkin, kata Nabi. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Dia mencaci bapak temannya mencaci bapak dia. Kembali, berarti dia mencaci bapak dia. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Dia mencaci ibu temannya, maka temannya mencaci ibunya. Ini juga hati-hati. Dan Rasulullah menghukumi dia mencaci kedua orang tuanya sendiri. Wa fil lafdhin inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Di antara dosa besar yang paling besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, fa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Bagaimana seorang bisa mencela kedua orang tuanya? Ini zaman Nabi, enggak masuk akal ada seorang melaknat kedua orang tuanya. Enggak masuk akal ada orang mencaci kedua orang tuanya. Di zaman Nabi enggak masuk akal, kalau sekarang sangat masuk akal. Makanya sahabat tanya, "Apa mungkin ya Rasulullah?" Rasulullah bilang, "Mungkin." Caranya gimana? Dia mencaci maki orang tua temannya balas caci maki orang tuanya. Kalau sekarang orang tuanya diajak berkelahi, ada. Mengerikan. Wa yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu. Dia mencaci maki bapak temannya mencaci maki bapaknya. Fa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Wa yasubbu ummahu, dia mencaci maki ibu temannya, maka temannya mencaci maki ibunya. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi awil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seorang menuduh orang lain si fasik, si kafir, kecuali akan kembali. Kalau ternyata benar ya tidak masalah, kalau tidak benar akan kembali kepada dirinya. Hadis yang terakhir pembahasan kita kali ini, Rasulullah SAW bersabda, la tasubbul amwat, jangan kalian mencaci maki mayat, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, mereka telah menemukan amal mereka yang mereka lakukan selama ini. Sudah selesai. Kamu mencela enggak perlu lagi, karena dia sudah mendapati hasil perbuatannya selama di dunia. Intinya hati-hati jangan sampai seorang menyakiti kaum muslimin yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?
Ustaz, bolehkah kita berkata si fulan Fir'aunnya negeri ini? Karena tindakannya yang semena-mena terhadap masyarakat. Tidak usah lah, tidak usah begitulah ya. Tidak perlu lah itu. Terus kalau bilang Fir'aunnya negeri itu ada perubahan. Ngajib. Saya pernah ditanya. Enggak usah lah. Ustaz, sebagian muslimin menganggap bahwa menyebutkan kesyirikan seorang berarti mengkafirkan. Nah, ini kesalahan dan ini biasanya ada dai-dai yang tidak benar yang berusaha melazimkan. Padahal dia tahu bahwasanya tidak lazim. Ini kesyirikan berarti kemudian orang yang melakukannya kafir. Tidak lazim. Karena orang berbuat makar yang tidak suka dengan dakwah sunnah, mereka buat makar, mengesankan kita suka mengkafirkan. Misalnya orang Wahabi suka mengkafirkan, itu makar ya. Saya sering bilang, antum cobalah kita, pusat Wahabi di mana sih? Arab Saudi kan? Madinah pusat Wahabi. Apakah di sana orang suka mengkafirkan? Orang tinggal di sana dengan nyaman. Sederhananya lah aja. Ya. Di sana ada di Arab Saudi ada kota khusus orang-orang Syiah. Qatif itu orang Syiah seluruhnya. Cuma ada sedikit Ahlussunnah berapa persen aja. Tapi mereka bisa hidup nyaman, nggak ada masalah. Di sana ada sebagian kaum Sufiyah, dia dibiarkan aja, nggak ada masalah. Maksudnya toleransinya tinggi. Maka itulah yang kita dapatkan, alhamdulillah. Kita belajar di sana. Kita pun kita bukan suka bakar-bakar rumah orang, apalagi rumah Allah kita bakar. Mustahil ada Wahabi seperti itu. Kita bukan orang-orang yang suka mengusir orang. Ya masih silakan jalan saja. Mengusir orang kajian. Alhamdulillah kita enggak begitu. Itu yang diajarkan oleh ulama Wahabi di Arab Saudi. Sementara ulama Wahabi di sana mereka sebenarnya lihat orang Syiah saja yang parah-parah Syiah. Sampai ada satu kota Qatif di daerah mana timur banyak orang Syiah di Dammam. Tanya orang Saudi yang tinggal sana banyak. Tapi mereka tidak diskriminasi dalam hal yang mereka kerja, tidak ada KTP khusus, KTP Syiah enggak ada. Biasa saja. Sebagian orang Sufia tinggal di sana juga dibiarin aja, enggak ada masalah. Kalau secara bantahan ada terus, enggak ada masalah. Bantahan, pemikiran enggak benar, ini yang benar, itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tidak ada gangguan secara fisik, tidak ada. Tidak ada. Jadi yang jadi masalah orang-orang yang duduk kadang-kadang justru mereka yang seperti itu. Tapi intinya sabarlah, Pak. Sabar. Bagaimana hukumnya bila seorang dengan mudah mengatakan dasar kafir, tapi biasanya karena keadaan marah-marah, memang kebiasaan saja mengucapkan itu sebagai kata-kata amarah. Ya kalau orang kafir ya memang kafir. Yang kita bicara pembahasan kita kalau orang muslim kita bilang apa? Kafir. Kalau orang kafir ya jangan bilang dasar muslim, ini kafir ya. Tapi kita tetap jaga kata-kata ya. Tidak perlu kemudian kita lihat Aisyah tadi aja kata-kata seperti ditegur oleh Nabi SAW. Jadi kalau tidak perlu ya, kalau perlu kita jelaskan secara baik, secara ilmiah, tidak ada masalah. Bagaimana cara mengingatkan suami yang menghabiskan waktunya di media sosial seperti YouTube, WA dan lainnya tanpa harus terkesan menggurui? Ya tegur aja lah, Mas, semuanya dihisap ya. Waktu-waktu terbuang juga akan dihisap. Bicara aja, maksudnya saya lihat Mas agak jauh, jarang buka Quran, Mas jarang berzikir. Saya khawatir Mas bilang baik-baik dengan penghormatannya. Saya khawatir Mas kurang ibadahnya, khawatir kebanyakan lihat YouTube ya. Ya bicara diskusi, semua itu dengan diskusi, suami istri diskusi, tidak perlu saling marah-marah. Sudah selesai. Demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.